Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngobrol Pemerintahan. Hari ini kita akan membahas salah satu perhelatan politik terbesar juga di Indonesia. Salah satunya yaitu Pilkada NTB, Nusa Tenggara Barat 2024. Dengan 3 pasangan calon yang memiliki latar belakang dan dukungan politik yang kuat, Pilkada ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi cerminan dari peta politik nasional menjelang pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo. Yuk, kita bahas satu persatu. Dari profil pasangan, yang pertama dari Zulkifli Mansyah, Muhammad Suhaili FT, yang didukung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat gitu ya. Kalau dilihat dari kelebihannya sih memang Zulkifli Mansyah ini adalah petahana gubernur NTB gitu ya, yang memiliki rekam jejak kuat dalam pembangunan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM. Sedangkan Bapak Muhammad Suhaili adalah mantan Bupati Lombok Tengah dengan pengalaman birokrasi yang solid gitu ya. Tapi dengan tantangan mempertahankan elektabilitas setelah 5 tahun ini bisa dianggap sebagai kelemahan dan mungkin bisa menjadi isu yang akan diangkat oleh pasangan-pasangan yang lainnya gitu ya. Begitupun dengan basis dukungan partai koalisi yang lebih berfokus kepada pemilih perkotaan dan muslim modernis yang mungkin perlu diperluas untuk menjangkau wilayah pedesaan gitu ya. Yang kedua adalah Siti Rohmi Jalilah berpasangan dengan Musyafirin gitu ya. Dukungan partainya kalau nggak salah ada PKB, ada Perindo, PDIP, dan Partai Umat ya. Kalau Siti Rohmi sendiri ini adalah wakil gubernur NTB saat ini, berarti bisa termasuk petahana juga melawan gubernurnya atau Pak Zulkifli Mansyah gitu ya. Dikenal vokal dalam isu pendidikan dan lingkungan gitu ya. Sedangkan calon wakilnya memiliki basis massa kuat di Pulau Sumbawa sebagai Bupati Sumbawa Barat. Kelemahannya mungkin ya bisa dilihat dari koalisi partai yang beragam ideologi ya, bisa menjadi tantangan untuk menyatukan mesin politik gitu ya. Dan jelas juga elektabilitas Siti Rohmi sering dianggap sebagai elektabilitas di bawah dari Bapak Zulkifli Mansyah gitu ya dalam survei. Yang ketiga ada pasangan calon dari Bapak Lalu, Muhammad Iqbal dan Indah Darmayanti Putri gitu ya. Ini cukup gede juga nih partai yang mendukung ya gitu ya. Ada PAN, Gerindra, Golkar, P3, PBB, Hanura, Gelora, Garuda, dan PSI gitu ya. Kelebihannya ya Bapak Lalu Muhammad Iqbal ini adalah mantan diplomat ya, dengan jaringan internasional yang cukup luas gitu ya, membawa perspektif global dalam pemerintahannya ketika dia terpilih gitu. Sedangkan Ibu Indah Darmayanti adalah Bupati Bima ya, dikenal dengan masyarakat akar lumput gitu ya. Pasangan ini terbilang baru ya dalam politik lokal dibandingkan pasangan lain, dan kayaknya perlu strategi yang cukup agresif untuk mengenalkan visi dan program mereka gitu ya di masyarakat luas gitu. Ya, kalau dilihat dari analisis peluang kemenangannya ya, dari pasangan pertama mungkin ya dari Zulkifli Mansyah dan Muhammad Suhaili ya, peluangnya cukup tinggi gitu ya, karena sebagai petahana juga ya, dan termasuk memiliki keunggulan dari sisi pengalaman, rekam jejak, dan pengenalan masyarakat gitu ya. Tapi ya mungkin butuh strategi kunci untuk memastikan mesin politik pada partai pendukungnya ini bekerja secara maksimal, terutama di daerah basis PKS, Demokrat di perkotaan gitu. Lanjut untuk Ibu Siti Rohmi gitu ya, kalau peluang kemenangannya ini bisa dibilang menengah gitu ya, dengan basis koalisi besar juga sebenarnya dan dukungan PDIP sebagai partai penguasa nasional gitu ya. Ya mereka mempunyai peluang kuat, namun ya soliditas mesin politik ini yang harus menjadi tantangan supaya benar-benar harus dijalankan secara kompak gitu ya, untuk menyatukan satu visi gitu ya, untuk memenangkan Ibu Siti Rohmi gitu. Strategi kuncinya ya jelas juga ya, mungkin fokus pada isu-isu sosial seperti pendidikan, pemberdayaan perempuan untuk menarik pemilih tradisional dan moderat gitu ya. Yang ketiga Bapak Lalu Muhammad Iqbal dengan Ibu Indah ya, peluang kemenangannya ini cukup baik, terutama jika mampu memanfaatkan mesin partai besar gitu ya, seperti Gerindra, Golkar, dan PAN, dan beberapa partai-partai yang lain gitu. Strategi kuncinya jelas ya, perlu harus menonjolkan profil profesionalnya dan pendekatan yang lebih segar dalam tata kelola daerah gitu. Itu bisa menjadi kunci untuk menarik simpatisan di masyarakat NTB gitu ya. Iya betul. Nah,
Berdasarkan elektabilitas yang coba kami rangkum gitu ya, dari Bapak Zulkifli Mansyah ini memang berada di peringkat ya mirip-mirip sih. Jadi ini kalau bisa dibilang sebenarnya dari 3 calon ini cukup berimbang gitu ya. Kalau dilihat dari angkanya sebenarnya elektabilitasnya masih di angka 35% sampai 40% gitu ya untuk Bapak Zulkifli Mansyah sebagai petahana yang sebenarnya memiliki modal politik kuat dengan rekam jejak positif gitu ya dari sektor ekonomi ataupun pariwisata gitu. Ya tantangannya jelas itu tadi, dominasi pasangan ini tuh bisa jadi bumerang juga untuk mengangkat isu-isu terkait apa yang sudah dilakukan oleh petahana. Siti Rohmi sendiri elektabilitasnya cukup cenderung ada di bawah dari Bapak Zulkifli Mansyah gitu ya, di 25-30% gitu. Tapi sekali lagi elektabilitas ini akan bergerak gitu ya seiring dengan berjalannya strategi kampanye yang dilakukan oleh tim pemenangan gitu ya, dan yang menentukan adalah di tanggal 27 November itu. Nah, selanjutnya Bapak Lalu Muhammad Iqbal gitu ya. Ini cukup berimbang gitu ya dengan Bapak Zulkifli Mansyah gitu ya, dengan didukung oleh koalisi partai yang cukup gede. Pasangan ini mendapatkan keuntungan dari infrastruktur politik yang kuat, profil profesional Lalu Muhammad Iqbal ya, sebagai mantan diplomat yang memberikan daya tarik segar gitu ya bagi pemilih pemuda gitu. Ya tantangannya karena ini adalah pendatang baru dalam peta politik NTB ya, pasangan ini harus lebih banyak mempercepat pengenalan visi program mereka kepada masyarakat luas gitu. Jadi emang tantangan dari setiap calon ini cukup kuat, cukup challenging gitu ya. Kalau dilihat dari biografi atau bisa dilihat dari demografi dari pemilih di NTB, faktor penentu kemenangannya bisa dibilang ada 3 ya. Jelas mesin politik dan koalisinya ini tuh adalah faktor utama, karena ya pasangan dan mesin politik yang solid dan dukungan koalisi yang efektif akan memiliki peluang besar untuk memenangkan pilkada gitu. Yang kedua adalah isu strategis gitu ya. Pemilih di NTB ini cenderung pragmatis gitu ya. Pasangan calon harus menawarkan solusi yang konkret gitu ya, utamanya di isu pariwisata, pendidikan, infrastruktur, dan ya harus mendapatkan simpati yang lebih gitu ya dari 3 isu strategis yang tadi gitu. Dan yang ketiga adalah kampanye di wilayah yang strategis gitu ya, seperti di Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima. Ya mungkin ini akan menentukan hasil dari pilkada di 2024 gitu ya. Ya. Kalau terakhir mungkin ya, kalau selalu sih di podcast sebelumnya ini selalu saya mengaitkannya dengan impact terhadap pemerintahan di nasional gitu ya, atau pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo gitu ya, dengan simulasi masing-masing calon gitu ya. Jika Zulkifli Mansyah yang menang ya pasangan ini mungkin berpotensi mendukung kebijakan Prabowo gitu ya, terutama karena Nasdem dan PKS ya bisa jadi akan mendukung gitu ya. Ya mungkin challengingnya ada di Ibu Siti Rohmi gitu ya, karena dukungannya ada di PDIP yang normatifnya sebenarnya PDIP ini kan ada di luar dari pemerintahan Prabowo gitu ya. Selebihnya sih jika Pak Lalu Muhammad juga ya ini akan sangat didukung lagi gitu ya, utamanya karena didukung oleh koalisi Gerindra juga sama PAN gitu. Jadi ya masih cukup positif lah yang terjadi di NTB terhadap pemerintahan Prabowo gitu ya. Siapa yang akan menang sepertinya akan melihat akan mendukung setiap isu-isu strategis atau program-program strategis yang akan dilakukan Prabowo gitu ya di tingkat atau di level daerah gitu. Iya. Ini cukup menarik juga ya untuk di NTB. Ya tapi sekali lagi yang menentukan adalah warga. Tadi merupakan analisis sederhana aja yang coba ngobrol pemerintahan rangkum gitu ya, dari bacaan, dari sumber media, bacaan-bacaan dan artikel-artikel yang memuat terkait pilkada di NTB gitu ya. Iya, oke. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Demikian analisis Pilkada NTB 2024 ya, dengan 3 pasangan calon yang memiliki karakteristik dan strategi yang unik. Pilkada ini akan menjadi panggung politik yang menarik untuk disimak. Jangan lupa pilkada bukan hanya soal siapa yang menang, tapi juga bagaimana pemimpin baru bisa membawa NTB ke arah yang lebih baik gitu ya. Harapannya semuanya seperti itu. Semoga 27 November berjalan dengan baik. Tidak ada kisruh, tidak ada hal yang tidak diinginkan yang akan terjadi, dan masyarakat semuanya insya Allah akan puas gitu ya. Ayo mari untuk tetap cerdas dalam berpolitik, cerdas dalam berdemokrasi. Sampai jumpa di episode berikutnya Ngobrol Pemerintahan. Salam. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.